Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku, apa kabar? Sehat selalu ya. Kita selalu tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Yesus, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga sumber inspirasi dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 45 sampai 46a. Baiklah, akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2. Demikian bunyinya. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Inilah saudaraku sebuah pengakuan yang jujur dari seorang Natanael ketika Filipus berkata kepada dia bahwa mereka telah menemukan Yesus sebagaimana yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh nabi-nabi. Tetapi Natanael dia masih dipengaruhi oleh apa yang dia ketahui sendiri, yaitu dari Nazaret, karena bagi dia tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret, apalagi sebagai seorang Mesias. Dia bukan melecehkan Yesus, tetapi itulah kejujuran dari seorang Natanael, bagaimana dia itu kalau belum dia ketahui, belum dia lihat, dia jujur saja mengaku. Nah, makanya dikatakan Yesus di ayat berikutnya tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Orang-orang Israel yang sudah bertemu, yang sudah berbicara, yang sudah berjumpa dengan Yesus, justru mereka tidak mengenal dan bahkan pura-pura tidak tahu. Padahal dia itu anak Allah. Jadi bagi Yesus lebih baik seperti si Natanael ini, jujur dan tidak ada kepalsuan di dalam dia. Mungkinkah seorang yang baik atau sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, itulah pola pikir dia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, disinilah kita lihat bagaimana kehidupan Natanael, di mana dia berjumpa dengan Filipus dan Filipus memberitahukan bahwa mereka sudah menemukan dia. Artinya menemukan mereka sudah berjumpa, sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang diberitakan, dinubuatkan oleh para nabi-nabi zaman perjanjian lama dan juga yang disebut oleh Musa dalam Taurat. Nah, disinilah kita lihat bagaimana pemahaman seseorang itu. Ya, pemahaman seseorang itu tentang Yesus tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tetapi murni jujur mengakui siapa Yesus itu di dalam dirinya. Nah, demikian juga lah kita saudaraku, di dalam hubungan kita kepada Yesus, marilah kita jujur, tidak ada kepalsuan di dalam kita. Marilah kita mengakui ya bagaimana perjumpaan kita, bagaimana kita sudah merasakan dan sudah menerima sentuhan karya besar Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan disinilah Natanael sebagai orang yang belum bertemu pada waktu itu dengan Tuhan Yesus, dia benar-benar mengeluarkan kata-kata dari dalam hatinya sendiri. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan di dalam dia. Bukan dia melecehkan Yesus, tidak, tetapi dia berbicara apa adanya sesuai dengan fakta yang dia pahami. Ternyata apa yang dia pahami selama ini tentang seseorang yang hadir dari Nazaret, yaitu Tuhan Yesus, itu sekarang sudah dijungkir balikan oleh kenyataan bahwa ternyata Yesus adalah anak Allah dan dia sudah bertemu dengan
Mesias itu, makanya Yesus mengatakan kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kemudian apa kata Natanael lihat berikutnya? "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dia setelah bertemu dan tahu bahwa Yesus sudah melihat dia, ada kuasa Yesus mengetahui di mana keberadaan Natanael. Disinilah dia tunduk dan patuh. "Engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja orang Israel," katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan, mengenal dia, mengakui dia sebagai raja, sebagai anak Allah yang hidup, yang memberikan kepada kita kehidupan, yang memberikan kepada kita kepastian bahwa hidupmu, hidup saya, hidup kita yang percaya kepadanya pasti nanti akan berada di dalam kerajaan surga. Aminkan luka kuat, amin. Nah, itulah pengharapan kita, pengharapan yang hidup di dalam iman. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita selalu tetap mengakui dia dan mengikut dia, taat kepada dia, sama seperti si Natanael itu. Setelah pengakuan dia tadi yang jujur, yang terbuka dari dalam hatinya, yang paling dalam, tidak ada kepalsuan dalam dirinya, tetapi setelah Yesus berjumpa dengan dia, disitulah dia benar-benar mengakui siapa Yesus yang datang ke dunia ini. Itulah saudaraku firman Tuhan ini. Sekali lagi firman ini mengingatkan kita supaya jangan ada kepalsuan, jangan ada kepura-puraan di dalam diri kita. Jangan pernah mengatakan Tuhan itu tidak pernah memberkati saya. Itu adalah kepalsuan, itu adalah kepura-puraan. Mari kita mengakui apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita nikmati dari Tuhan itu. Dengan pengakuan yang jujur dari dalam hati kita, disitulah kita, saudara-saudaraku, mau mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Kasih dan peduli kepada kita. Dan Tuhan sangat senang melihat orang yang jujur, ya, dari dalam hatinya yang paling dalam dia berbicara. Tidak ada tadi dia sembunyikan sesuatu, sama seperti si Natanael. Ketika si Filipus, dia tidak menyalahkan si Natanael, tetapi disinilah kita lihat bagaimana Filipus itu juga memberitahukan kepada dia bagaimana mereka sudah menemukan Yesus itu yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Karena bagi pemahaman mereka itu Yusuf itu adalah seorang tukang kayu. Mana mungkin anak seorang tukang kayu itu menjadi Mesias? Mana mungkin anak tukang kayu menjadi seorang pejabat? Mana mungkin anak petani itu bisa sukses, bisa menjadi direktur misalnya, atau yang lain-lain. Tetapi sekali lagi saudaraku, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari keluarga yang miskin, yang tidak terpandang, yang tidak masuk hitungan dalam arti di dalam kehidupan sosialnya, bisa saja diangkat oleh Tuhan itu, ya, untuk membalikkan kenyataan yang ada. Makanya tadi Natanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini yang ditujukan adalah kepada keluarga Yusuf, yang mereka tahu itu Yusuf itu adalah hanya seorang tukang kayu. Namanya juga seorang tukang kayu. Mana mungkin itu hal-hal yang baik datang dari dia. Nah, begitulah pikiran orang-orang pada zaman itu. Tetapi disinilah Tuhan, ya, Tuhan itu justru dia datang melalui orang-orang yang kecil yang tidak terpandang. Dan disinilah kita lihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja mengubahkan hati orang, sehingga si Natanael benar-benar tersungkur dan mengakui, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudaraku, marilah kita mengakui siapa Yesus itu dalam dirimu, siapa dia yang memberkatimu, siapa dia yang senantiasa menyertai kehidupanmu, supaya kita benar-benar tersungkur berdoa kepada dia dan mengakui Yesus itu adalah anak Allah, raja yang memimpin, yang menggembalakan kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami, Tuhan, berhati jujur, tidak ada kepalsuan dan tidak ada kepura-puraan di dalam diri kami. Biarlah kami mengakui siapa Yesus dalam diri kami. Sama seperti Natanael, setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengaku dan dia
bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja atas Israel. Demikian jugalah kami. Setelah kami menerima berkat-Mu yang berlimpah dalam perjalanan kehidupan kami, kami mengaku Yesus adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah jemaat-Mu saat ini, supaya mereka juga mengingat bahwa Yesus itu adalah Raja, anak Allah, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkatilah kami Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang pergi sekolah, atau sedang mencari pekerjaan, atau apapun yang mereka rencanakan. Biarlah campur tangan Tuhan yang senantiasa bekerja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit dan yang berbeban berat, memberi kesembuhan dan juga kelegaan. Sertai kami Tuhan, serta seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Marilah mengakui di dalam hidupmu siapa Yesus itu yang hadir untuk memberikan hidup, keselamatan, dan berkat yang berlimpah bagi kita. Selamat berkarya hari ini. Ingat, syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.